Haleluya. Siap. Kita bersyukur bahwa kita bisa sampai di akhir bulan Agustus. Minggu depan kita sudah masuk di 1 September. Di bulan yang baru. Dan saya tahu kasih setia Tuhan tidak pernah undur dari semua orang yang berharap akan Dia. Kasih setia Tuhan tidak pernah hilang dari orang yang memanggil nama Tuhan. Dan saya tahu di Kesi semua menceritakan bagaimana Kairos Tuhan dan Kronos. Wes, tiba-tiba semua ahli dalam beryunanian. Keren. Kronos dan Kairos itu menjadi satu kehidupan selama 1 minggu ini. Di Kesi orang berbicara tentang Kronos, Kairos. Wow. Saudara, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Hari semakin cepat. Kita tahu, Pak Gembala selalu mengulang-ulang. Persiapkan diri di 1 dekade ini. Berjaga-jagalah di 1 dekade ini. Kita gagal, bangkit lagi. Jatuh, bangun lagi. Tetap ada kesempatan di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini saya akan lanjut dengan milestone kita yang kemarin hambanya yang senior sudah menjelaskan. Jangan ragu-ragu kalau mau tepuk tangan. Beliau sudah menerangkan tentang secara detail tentang milestone dari apa yang akan kita buat di gereja lokal ini. Nah, saya akan bagi hari ini dari bagian kelima. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan ini saya ambil menjadi judul untuk khotbah di hari ini. Nah, Bapak Ibu, 2 Korintus 5 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari baca sama-sama. Akan dibantu dengan multimedia. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh. Mari baca sama-sama Bapak Ibu. Jangan jadi penonton. Amin. Mari baca sama-sama. Ulang. Mulai dari ayat yang kelima. 1, 2, 3. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam, saya mau mengingatkan Bapak Ibu. Ini Pak Gembala sering bilang, kemarin juga Pak Rulan kutip. Kita hidup sebagai orang percaya. Sejak kita percaya Yesus, kita hidup dalam 2 dunia. Pak Gembala pakai 2 dimensi. Kita hidup di alam nyata ini dan juga kita hidup di dalam supranatural. Dan itu pun juga nyata. Itu bukan tidak nyata, itu nyata. Jadi kita hidup
di dalam dunia ini dan kita hidup juga di dalam kerajaan Allah yang tidak terlihat, tapi dia nyata, dia ada. Nah, kita memiliki dua kewarganegaraan, warga dunia dan warga kerajaan Allah. Hidup yang kita hidupi sekarang adalah tidak kekal, hanya sementara. Waktunya kronos. Sejauh-jauhnya, sepanjang-panjangnya usia kita dikaruniakan, tetap ada endingnya. Ada endingnya. Tapi tidak ada satu orang pun yang tahu kapan ending itu akan berlangsung. Makanya Pak Rulan kemarin kasih ingat, pergunakan waktumu dengan bijak. Ada orang yang waktu kronosnya selesai di 37 tahun. Tapi ada yang selesai 100 tahun. Tergantung dari kasih karunia Tuhan, keputusan Tuhan. Dan tidak seorang pun tahu. Nah Bapak Ibu, menjadi orang yang percaya tidak menghindarkan kita dari tantangan, dari persoalan, juga dari kesulitan hidup. Ini ini bagian dari kehidupan. Siapapun Anda, siapapun kita, jabatan apapun, yang namanya masalah itu bagian dari kehidupan. Nah, gunakanlah waktumu dengan bijak. Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat berpegang kuat pada iman dan pengharapan kepada Allah? Kita dijanjikan untuk kita lebih dari pemenang. Nah, ini yang kita akan belajar sama-sama. Ayat yang kelima. Tetapi Allah lah, Tuhan, Bapa lah, justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah, kalau kita membaca dan mendengar, dipersiapkan. Bapa mempersiapkan. Dipersiapkan untuk hal apa? Dipersiapkan untuk apa? Mengapa sampai ia harus memberikan rohnya di dalam kita? Kalau Bapak Ibu baca di satu pasal dari pasal 5 ini, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Ayat ini sering kami kutip waktu kami pelayanan makburat. Pelayanan orang meninggal. Gitu. Hidup ini hanya sementara. Paulus lagi kasih tahu, kemah yang kamu diami sekarang cuma sementara. Ada batasnya. Nah, saatnya nanti kemah itu akan dibongkar. Tapi ada satu kemah, ada satu tempat yang kekal yang disediakan oleh Tuhan. Ada satu tempat yang kekal yang telah dipersiapkan bagi orang yang percaya. Yang terima Yesus, mengalami kelahiran baru. Anda telah disediakan tempat yang kekal. Sekali Anda terima Yesus, Anda selamat. Cuma 2 orang yang yakin. Sekali Anda terima Yesus, itu masa depan untuk saudara. Karena kematian Yesus cukup sekali untuk selama-lamanya. Dan itu menjadi jaminan untuk kita. Nah Bapak Ibu, saya kasih tahu bahwa hidup penuh dengan waktu yang kita pilih sendiri. Kronos. Kita pilih mau bikin apa, mau kerjakan apa, kita yang pilih di dalam tubuh ini. Nah Bapak Ibu, kita akan mengalami juga yang namanya beratnya tekanan. Bahkan di Alkitab menulis, kita pun juga bisa mengeluh. Dan Tuhan tahu itu. Dia mengerti pergumulan itu. Nah, saya pakai poin
untuk mempermudah Bapak Ibu catat dan mengingatnya. Poin yang pertama, hidup dengan jaminan. Nah, di tengah pergumulan hidup sebagai orang percaya, Anda dan saya punya kepastian hidup. Kita punya jaminan. Allah telah mempersiapkan kita. Nah, dalam terjemahan aslinya mempersiapkan menerangkan begini. Tuhan itu terlibat. Tuhan itu memperlengkapi. Tuhan itu yang memproses, membentuk dan menempa kita. Nah, Yesus memberikan janji. Tuhan kasih tahu janji-janji tentang semua isi dari kerajaan Allah yang Dia mau untuk Anda dan saya alami. Kita dipersiapkan untuk itu. Nah, saudara, Dia juga tahu kekuatan kita. Tuhan sangat tahu kemampuan kita. Sangat tahu. Dia sangat tahu kelebihan, Dia sangat tahu kekurangan. Dia sangat tahu keunggulan. Dia sangat tahu apa yang perlu untuk dibantu dari setiap orang. Tuhan sangat tahu. Nah, sebab itu untuk mempersiapkan, Dia memberikan rohnya. Roh Kudus sebagai jaminan. Wah. Roh Kudus disebut jaminan. Dalam bahasa asli dipakai kata arrabona. Artinya begini, angsuran pertama, tanda jadi, tanda pasti untuk penyelesaian satu transaksi dari sesuatu janji yang lebih besar. Cik. Ini jadi tanda jadi, Roh Kudus menjadi satu tanda jadi dari semua janji Tuhan. Saya mau beli televisi ini, harganya 341 juta. Contoh. Tapi saya mesti kasih tanda jadi cukup 1 juta. Maka 341 juta ini akan menjadi milik saya. Tidak akan orang lain ambil. Karena apa? Saya kasih tanda jadi. Saudara, Tuhan menjanjikan kita banyak hal. Tapi Dia berikan Roh Kudus sebagai apa? Jaminan untuk kehidupan kita. Saudara, dalam konteks ini, Roh Kudus adalah tanda yang pasti untuk kita mendapatkan seluruh janji Tuhan. Seluruh janji Tuhan. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, saudara, Roh Kudus menjadi jaminan untuk Anda dan saya. Tuhan tahu kita sudah lahir baru, kita bisa gagal. Ya. Coba angkat tangan yang tidak pernah gagal. Saya nomor 1 angkat yang gagal. Tuhan tahu kok kita masih bisa bikin salah. Apalagi dalam rumah. Suami istri, anak-anak. Kita dengar dari mimbar ini, tidak ada yang sempurna. Jangan kejar yang sempurna. Anda akan sia-sia. Saudara, Tuhan tahu sementara kita berdiam di dalam dunia ini, di dalam hidup ini, kita bisa mengeluh karena beratnya tekanan, beratnya proses kehidupan.
Saya duduk dengan satu pengusaha. Beliau cerita begini, Bapak, musim hujan nih, aduh semuanya kayak menurun. Orang datang cuma begini. Sedangkan kita punya budget nih mesti begini. Terus, Pak, beta ajak istri, saya ajak istri untuk kita masuk berdoa. Terus saya tanya, ini baru minggu kemarin nih, tanpa saya janjian, bawakan khotbah ini. Mereka berdoa dan mereka panggil semua orang yang ditentukan datang untuk memberkati mereka. Saudara, Roh Kudus ada untuk mengajar. Roh Kudus ada untuk menginsafkan. Roh Kudus ada untuk membimbing. Keberhasilan apapun itu bagian dari kehidupan Bapak Ibu. Mereka enggak gentar, mereka enggak takut. Mereka tetap berdoa dan mereka percaya. Dan mereka lihat bagaimana Tuhan mengirim orang-orang datang. Amin. Amin, kayak kurang percaya gitu. Saudara, kalau untuk Batra, Nuh saja Tuhan bisa kirim binatang. Masa untuk manusia Tuhan gak bisa kirim? Untuk memberkati saudara Tuhan kurang akal kah? Dia sangat bisa. Kita dipersiapkan. Kita memiliki jaminan. Satu waktu kami sekeluarga dikasih kesempatan oleh Tuhan pergi ke Jogja. Nah, sampai di Jogja sampai Jogja kalau nggak pergi ke salah satu kemegahan dunia kan sayang. Pergilah kami ke Borobudur. Nah, salah satu tour guide itu dia cerita begini. Semua batu yang disusun itu dipahat. Terus dibuat, bukan di atas. Jadi itu ada beberapa tingkatan. Jadi kalau sampai di tingkat keempat contoh, dia akan tetap turun ke bawah untuk pahat. Nah saudara, semua mereka lakukan step by step. Sampai batu demi batu tersusun rapi. Arca demi arca, stupa demi stupa, itu tersusun. Sampai candi itu menjadi satu keajaiban. Termasuk dalam 10 keajaiban dunia. Bayangkan, cuma dari apa? Ada orang yang kerja keras untuk potong. Tukang potong, tidak pakai alat. Nah saudara, dalam hidup kita pun Tuhan berproses dengan kita. Banyak hal mungkin yang dikikis. Kita bisa berteriak sakit. Mungkin kita juga merasa, saya lagi di bawah. Mungkin kita juga lagi merasa orang lain kayak, wih mereka enak-enak ya. Tenang saja. Kita punya jaminan. Kita punya jaminan. Kita punya Roh Kudus. Dan Tuhan, dia terlibat untuk mempersiapkan Anda dan saya. Amin. Stop. Saudara, Roh Kudus lebih dari segala-galanya. Ini seringkali kok diulang. Tapi ayo, apakah saudara menyadari jaminan ini? Atau saudara melupakan jaminan ini? Kalau kita bilang kita punya Roh Kudus, artinya kita nggak perlu kecut dan tawar hati waktu proses. Kita nggak perlu terikat, kita tidak perlu ikut-ikut dengan semua gaya hidup orang dunia. Nggak perlu. Sebab kita tahu jaminan kita jelas. Kita bisa tergoda untuk menyerah. Tapi Roh Kudus bisa mengingatkan kita pada janji-janji Tuhan. Banyak sekarang. Kita bisa ngomong kok. Kalau dikasih mic satu persatu, semua bisa ngomong tentang kebutuhan, kesulitan, yang kehidupan. Yang real. Tapi saudara, Roh Kudus real. Jaminan yang diberikan kepada kita real. Nyata kok. Nyata.
Dan dia mau Anda dan saya berhasil. Poin yang kedua, hidup karena percaya. Hidup karena percaya. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Nah saudara, karena kita sudah punya Roh Kudus sebagai jaminan, marilah belajar percaya bahwa Allah, bahwa Tuhan itu setia dan pasti akan menepati janjinya. Saudara, 2 kali Paulus menulis ini, tabah. Tabah. Di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Artinya ayat ini kata ini mengalami penekanan. Penting untuk diperhatikan. Tabah dalam terjemahan disebut begini, senantiasa. Senantiasa. Tabah. Senantiasa. Artinya memiliki keyakinan dan keberanian. Atau memiliki kepercayaan diri. Atau bertindak berani. Bergembira. Atau tidak patah semangat. Itu tabah. Jadi tetapi hati kami tetap tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini. Untuk menetap pada Tuhan. Ayat 6-nya bilang, oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, saya memiliki keyakinan sungguh. Saya memiliki keberanian. Saya memiliki kepercayaan diri. Saya akan bertindak dengan berani. Even tekanan datang. Even tekanan datang. Kita hidup dengan percaya. Kita harus berani. Sekalipun kelihatannya secara jasmani kita terbatas. Saudara dan saya akan takut, akan khawatir kalau saudara dan saya tidak punya hubungan dengan Tuhan. Itu pasti. Itu pasti. Hubungan dengan Tuhan tidak bisa tergantikan dengan apapun. Jangan cuma mau berkatnya, tapi tidak mau bangun hubungannya. Kita gila dengan janji Tuhan, tapi kita tidak gila dengan Tuhannya. Tuh, jangan gantikan ini. Hubungan dengan Tuhan akan membuat Anda dan saya berbeda mengatasi persoalan. Kita gampang kok melihat orang. Bagaimana mereka bereaksi waktu berproses. Kita akan tahu bagaimana tingkatan rohani mereka. Kita akan tahu bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Gak usah dihakimi, diam saja. Oh, orang ini begini. Sudah. Hubungan dengan Tuhan akan memperlihatkan kualitas hidup saudara. Entah di dalam rumah atau di luar rumah. Kita boleh terhormat di luar. Kita boleh berpangkat di rumah, di luar rumah. Kita boleh punya kedudukan di luar rumah. Tetapi dalam rumah, orang seisi rumah paling kenal siapa kita.
Cari tahu Joji, Parulan, semua kita yang khotbah. Cari tahu dari istrinya. Cari tahu. Saudara, kita sama-sama punya proses. Tapi kita juga sama-sama punya jaminan. Dan kita hidup karena percaya. Ayat 7 dibilang, sebab kami ini hidup adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Hidup di sini berbicara tentang apa? Cara menjalankan hidup. Hidup di sini berbicara tentang apa? Lifestyle, behavior, perilaku, kebiasaan. Hidup kami karena percaya. Tunjukkanlah bahwa hidupmu orang percaya. Enggak bisa kita bilang hidup orang percaya, padahal kita penggosip. Enggak lah. Kita nggak bisa bilang orang percaya, tapi di rumah suami nggak bisa tolong istrinya. Sabar. Bapen sabar. Yang begini-begini nih, sabar. Saya cerita satu kali, saya sudah pulang malam, sudah capek. Jam 10 malam gitu, 11 malam. Terus istriku yang tersayang minta tolong. Joji, saya lupa beli sayur. Besok anak-anak mesti pergi sekolah. Ya ada satu toko kan, nggak usah disebut namanya. Karena dia nggak sponsor saya. Dia buka 24 jam. Aduh jam 11 malam. Cuma ini kalau nggak pergi beribut. Ini kalau nggak pergi hilang damai sejahtera. Besok pagi jadi hal. Pergi. Mari saya pergi. Antar dengan sukacita. Walaupun ada jaminan. Ada jaminan kan, ada Roh Kudus yang bisa menenangkan Joji. Ada jaminan yang membuat Joji tenang. Pergilah. Capek. Tapi ya inilah kehidupan. Anak-anak kadang, Papa, satu mau melayani di sini. Kita tinggal di sana. Naik Maxim berasa juga. 1 bulan, 3 kali, 4 kali. Wih. Mau tidak mau, Papa mesti antar. Jalan. Let's go. Kita rame-rame pergi. Kalau enggak, habis. Saudara, kelihatannya sederhana. Tapi kita hidup karena percaya. Lifestyle. Gaya hidup. Jangan minta tolong, istri minta tolong, suami bersukut. Saya enggak maksud menyinggung bapak-bapak. Enggak kok. Nanti habis ini bagiannya ibu-ibu. Pak, izin Pak. Ada Bapak Kapolda, ada Bapak Gembala, Leti, waduh luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, kenapa seringkali pertikaian dalam rumah? Cuma karena hal-hal kecil kan. Padahal seringkali kita bilang kita hidup karena percaya. Padahal percaya yang dimaksud lifestyle. Cara menjalankan hidup. Perilaku, kebiasaan. Belum anak-anak bersungguh tentang bapaknya. Wih, kalau lihat Joy sama papanya, wih intim banget, pelukan. Saudara, kadang saya menangis loh. Kalau ada satu anak datang bilang begini, Om Joji, polo beta doh. Kenapa? Papa saya pernah polo beta.
Bapak nggak pernah peluk saya. Sorry. Emosi. Sederhana kok. Rukun akan membuat berkat diperintahkan. Makanya kita nggak disuruh untuk cari Tuhan, untuk cari berkat. No, berkat itu akibat kok. Berkat itu akibat. Jangan dikejar berkatnya. Dia akan datang sendiri. Dia akan datang sendiri. Mari perbaiki caramu percaya, caramu hidup. Perbaiki. Nah, ini bagiannya istri-istri. Kalau dibilang tunduk, tunduklah. Istri kalau tunduk, ya sabar. Osi lah begini tuh, Osi rame mek. Jadi ikut dari belakang, cuk. Ya saya bersyukurlah kami berdua belajar dan kami banyak terhindari dari situ. Cuma saudara harus punya hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan, saudara akan disfungsi. Saudara, segala sesuatu tidak dinilai dengan yang terlihat. Segala sesuatu bukan hanya dinilai dengan yang terlihat. Enggak kok. Tapi apa yang di dalam kita, itu yang menentukan nilai. Hidup kita dikendalikan dari dalam, bukan dari luar. Hidup kita dikendalikan dengan hidup dengan iman, hidup dengan percaya. Itulah sebabnya Paulus bisa yakin mengatakan bahwa dia memiliki keberanian. Karena dia tidak percaya untuk hal-hal yang dapat dilihat. Karena nilainya cuma semu, sementara. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kalau istri-istri mau minta tolong setel nadamu, Ces. Jangan perintah juga. Belajarlah. Gitu. Suami yang perlu direspek. Hormati. Suami mengasihi istrinya. Nah, kalau kita tidak mengerti ini, wah di rumah kayak angin topan. Dan saya paling kasihan kalau pergi ke rumah yang jemaat dan ketemu yang begini-begini. Bukan jemaat di sini, di jauh-jauh sana. Jauh. Di sini baik-baik. Nah, saudara suami istri bukan kompetisi. Siap, jangan terlalu lama di situ. Nah, dunia yang tidak kelihatan itu, kendaraannya cuma satu, iman. Dunia yang tidak kelihatan itu bukan nanti mati, baru Anda nikmati. No, tidak. Selagi Anda hidup, Anda dapat menikmatinya. Dunia yang tidak kelihatan itu, alam supranatural itu, Anda bisa menikmatinya. Raih itu dengan imanmu. Raih itu dengan kepercayaanmu. Maka kamu akan menikmati penyertaan Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Yang terakhir, poin ketiga. Hidup dengan bertanggung jawab.
Ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah saudara, tidak hanya sampai dipercaya saja, namun kita diselamatkan. Kita juga harus mengisi, mengerjakan keselamatan itu. Apa yang Anda buat di waktu Kronos itu? Apa yang Anda isi di waktu Kronos itu? Bijaklah dengan waktu Anda. Bijaklah memilih untuk apa yang Anda buat di dalam keselamatanmu. Bijaklah. Ayat 9 Paulus bilang, kami berusaha. Ini berarti bukan berusaha untuk bikin selamat. No, keselamatan sudah diberikan dengan cuma-cuma oleh pengorbanan Kristus. Itu ya dan amin. Tapi kita perlu mengerjakan, kita perlu berusaha. Dalam terjemahan aslinya Paulus lagi bilang, kami memiliki ambisi yang kuat untuk suatu tujuan. Ambisi di sini ambisi yang positif. Dia berusaha untuk bisa menyenangkan Bapa. Ada jaminan, ada Roh Kudus yang tahu hatinya Bapa. Dia akan mengajar kita apa yang harus kita buat untuk menyenangkan Bapa. Tujuannya untuk apa? Supaya kita, Paulus berkenan kepada Allah. Supaya kita menyenangkan dan memberi kepuasan kepada Tuhan. Nah saudara, inilah kehidupan. Kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Baik atau tidak baik, semua kita akan ketemu Bapa di takhta kemuliaan. Mari teman-teman tim musik. Saudara, semua yang kita terima itu janji untuk kehidupan kita. Mau berapa puluh tahun ke depan? Kita sudah dapat kok. Kalau saudara mau naik pesawat, saudara harus beli tiket, saudara dapat tiketnya, saudara mau naik apa saja, kereta, tiket. Nah saudara perlu masuk dan saudara cuma perlu konfirmasi. Hidupmu perlu konfirmasi. Apa yang kita buat, semua kita akan dikonfirmasi. Baik ataupun jahat. Baik itu dari kata agaton. Baik dalam kualitas moral dan nilai. Perbuatan baik, berguna. Jahat, paulon, kualitas moral yang buruk. Membenci terang, tidak berguna. Berulang kali kita diajar dan diperlengkapi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Seberapa besar kita hafal ayatnya. Tapi seberapa dalam kita bisa menjaga hati kita. Supaya jangan yang kelihatan, pengaruh yang kelihatan. Itu lebih kuat mempengaruhi daripada hidup dengan iman yang tidak kelihatan, yang nilainya kekal. Kita hidup karena percaya. Tuhan bilang berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahkannya. Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, semuanya akan ditambahkannya.
Kita tahu ayatnya. Tapi bagaimana dengan hidup? Diajak pelayanan protes. Diajak on time marah-marah. Padahal Anda yang komitmen. Anda yang mau. Di kantor ada waktu untuk komitmen. Ada waktu untuk saudara harus datang tepat pada waktunya. Saudara mengerti janji. Tapi mari, hiduplah karena percaya. Ada gaya hidup, ada lifestyle, ada satu kehidupan yang berbeda yang saudara tunjukkan untuk dunia ini. Oh memang kita berbeda. Sama-sama kita belajar. Sama-sama kita punya Roh Kudus yang akan menginsafkan kita, yang akan menyadarkan kita. Siapapun kita. Kita masih jauh, Alkitab tulis tadi, kita masih jauh dari kesempurnaan. Jauh. Tapi ada jaminan di dalam kita yang akan membawa kita bisa menjadi serupa dengan gambaran Kristus.